visi itu adalah sebuah harapan atau doa kita sebagai pendidik. Nah, harapan kita adalah visi kita. Visi kita masa depan peserta didik kita. Masa depan peserta didik kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai saat ini. Kemudian untuk menuntun peserta didik harus menggunakan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 bagian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mandiri, kemudian berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang merumuskan kalimat rumpah. Nah, di sini ada 6 kalimat rumpah yang akan kita diskusikan sebentar lagi bersama Bapak Ibu. Kemudian, nah, di sini di SMP Negeri 1 Selatan memiliki visi berprestasi berdasarkan indah dan berbudaya. Nah, kemudian saya sebagai calon guru penggerak anak kelas 10 punya misi. Nah, misi yang ingin kita wujudkan, yang pertama mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, sehat, mampu berkolaborasi serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kan saya akan membantu Bapak Ibu dalam merumuskan kalimat rumpah. Nah, kita akan melakukan diskusi. Sebelum kita melakukan diskusi, ada baiknya kita speaking dulu ya, biar semangat diskusinya. Bagaimana Bapak Ibu, bisa? Bisa. Oke, secara duduk aja atau berdiri? Berdiri juga boleh. Oh, boleh. Coba kita sama-sama berdiri. Jadi sekarang saya akan mencoba SPT lainnya, ya. Oke. Lebih dari 1 berarti 2. Jika ganjil berarti 1. Jika genap berarti 2. Sudah mengerti Bapak Ibu? Jika ganjil, jika jawabannya ganjil berarti 1. Jika jawabannya genap berarti 2. 5 tambah 2. 1. Iya, betul. 1. Jadi ibu yang lain kurang. Nah, sekarang saya jawab lagi ya. 9 tambah 1. 2. Iya. Berarti kita sudah ada konsentrasi. Silakan Bapak Ibu
hebat. Ya. Guru hebat, peserta didiknya juga harus hebat. Nih. Dengan dulu. Yang sudah apa silakan menempel. Yang sudah siap nomor 1 silakan dapat menempel. Biar kita simpulkan. Nah, nomor 1 dulu. Kita bahas nomor 1 dulu. Kemudian lanjut nomor 2. Ini dulu ya. Oke, yang sudah siap nomor 1 boleh ditempelkan. Sekarang nomor 2. Jangan terbalik Bapak Ibu ya. Lainnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ayah sih. Sudah mengerti mereka Bapak Ibu.
tangan silakan. Boleh, boleh. Ini nomor berapa Ibu? Ya. Nomor Ibu. Apa aja Ibu? Ini kita berdiskusi Ibu, jadi bebas mengeluarkan pendapat.
Jawaban Bapak Ibu. Coba soal dulu. Kita memimpin murid-murid yang, nah ini jawaban Bapak Ibu, yang soleh, soleha, murid yang berakhlak baik. Kita memimpin murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang hebat, murid-murid yang kritis, dan murid-murid yang berakhlak mulia. Ini yang setelah kami sepakati dengan Bu Risma, kita memimpikan murid-murid yang bahagia dan religius. Nah, berarti sama dengan impian ibu-ibu dan bapak-bapak. Impian harapan kami dan ibu-ibu sama. Coba kita beralih ke nomor 2. Apa? Kita percaya bahwa murid adalah, nah, kita lihat jawaban ibu dan bapak di nomor 2, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Dan anak-anak yang memiliki sama ya karakter dan keunikan masing-masing. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda-beda dan pendidikan yang berkarakter dan aset bangsa. Dan juga anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing memiliki keistimewaan dan bakat. Nah, kita percaya bahwa murid adalah tuna bangsa yang berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi generasi emas. Hampir sama juga dengan Pak Ibu. Anak yang istimewa adalah anak yang bisa mewujudkan generasi bangsa. Nah, sudah 2 poin. Alhamdulillah sama. Di sekolah kita mengutamakan kesetaraan, ini jawaban dari Bapak Ibu. Kemudian kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Walaupun kata-katanya berbeda-beda tetapi hampir sama. Kemudian di sekolah kita mengutamakan aman dan damai, dan juga sikap siswa yang selalu membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Di sekolah kita mengutamakan murid yang religius. Jika religiusnya bagus Bapak Ibu, otomatis yang Bapak Ibu harapkan di poin nomor 3, nah seperti kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi, ini akan berlaku pada siswa kita. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak dan kami juga sebagai penggerak, kita semua akan bekerja sama dalam membuat peserta didik kita agar menjadi siswa yang religius. Gimana Pak Ibu, sepakat? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, jawaban Bapak Ibu, mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Nah, kemudian kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu, dan mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, dan bahwa
pengajaran yang layak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi masa depan, supaya menjadi generasi yang tumbuh kembang, generasi yang berprestasi, sehabis sekolah dapat pekerjaan. Kemudian nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk harus memiliki tanggung jawab. Nah, ini jawaban Pak Ibu. Yakin untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek, dan juga setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju, untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang bervariasi dan menjadi lebih baik dalam segala hal. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi agen perubahan menuju arah yang lebih baik. Menuju arah yang lebih baik. Berarti dari jawaban Bapak Ibu sudah mengenai. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan dapat membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa ada aturan. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kita lihat ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu adalah sarana untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif ini Ibu sangat penting. Nah, dari jawaban Bapak Ibu sudah ada hasilnya ya, kita sepakat ya. Menjadikan anak-anak religius dan mengembangkan siswa atau peserta didik kita menjadi generasi bangsa yang sukses yang maju ke depannya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu. Nah, tadi kita sudah mengambil kesimpulan dari visi kita pada hari ini. Dari 6 pertanyaan tadi, sama-sama kita sudah mendengarkan kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang telah kita sepakati tadi. Yang pertama, bagi guru sebagai seorang pendidik, guru masuk tepat waktu, berarti disiplin. Ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, berarti menggunakan metode atau yang bervariasi biar anak senang, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sesuai dengan korak alam dan korak zaman. Kemudian bagi kepala sekolah ini membina dan mengarahkan guru tentang posisi kontrol terhadap siswa, budaya positif yang ditumbuhkan, memfasilitasi iklan ataupun pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian ada juga untuk orang tua. Orang tua di sini yaitu mendampingi peserta didik untuk belajar. Nah, kemudian yang terakhir untuk peserta didik sendiri, peserta didik yang disiplin dan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah identifikasi perilaku yang mencerminkan visi bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi orang tua siswa dan siswa sendiri. Ya, betul sekali yang Bu Risma katakan. Kepala sekolah kita memang selama ini sudah memberikan motivasi. Ya, benar kan Ibu? Iya. Sudah mengayomi kita dan menjadi pendengar apabila kita ada konflik dengan sesama guru. Dan juga memberikan solusi
dan sangat demokratis. Nah, jadi kita sekarang ini sebagai guru harus menjadi teladan seperti yang Bu Risma katakan. Harus sangat sabar dalam mendidik peserta didik kita dan memberikan contoh teladan yang baik. Nah, sehingga keluarlah religius dari seorang guru itu. Kemudian murid juga berperan harus taat pada peraturan serta disiplin, cerdas, kreatif, religius, toleransi dan selalu gotong royong. Dan juga harus menjunjung budaya. Kemanapun kita pergi, budaya itu sangat penting. Nah, orang tua, kita lihat selama ini orang tua peserta didik kita juga sedang bekerja sama. Ketika pemanggilan orang tua, mereka sudah bekerjasama dengan datang ke sekolah. Nah, kemudian komunikatif dan juga orang tua harus mendukung setiap program sekolah yang positif, termasuk dalam pentas seni dan semua aspek yang dibuat oleh sekolah kita. Selanjutnya yaitu prakarsa perubahan. Nah, di sini untuk meningkatkan minat belajar peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran yang menyenangkan. Seperti tadi yaitu harus menggunakan metode yang bervariasi biar anak senang belajar. Oke. Di sini kita mengambil nilai karakter kreatif dan bernalar kritis, berupaya menerapkan kebiasaan yang dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Prakarsa perubahan ini ibu sangat kita perlukan karena dalam prakarsa perubahan ini kita selalu berupaya menerapkan pembiasaan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jika tidak ada perubahan, maka sekolah kita tidak akan pernah maju. Nah, apakah visi yang kita buat dan visi yang ada di sekolah kita ini sudah selaraskah dengan peserta didik kita, Ibu? Yang selama ini Ibu lihat, ini kita diskusi Ibu dengan tegang. Nah, yang selama ini lihat, apakah sudah selaras? Bagaimana Bapak? Apakah betul? Nah, visi visi sekolah dan visi yang kami buat dengan dibangun menciptakan visi, apakah selama ini sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah kita kepada anak-anak didik kita? Sudah. Berarti kita tidak perlu perubahan. Apakah diperlukan perubahan atau inisiatif perubahan apa yang akan kita ambil? Kita bahas inisiatif perubahan yang perlu. Visi kita selama ini sudah selaras, namun kita akan meningkatkan. Nah, jadi apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa Bapak Ibu? Ibu jawab aja. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kita bagikan dulu lagi, boleh juga Bapak Ibu. Tapi kalau Ibu menjawab secara langsung, kita benar-benar berdiskusi, tidak menonton. Bagaimana? Kita bagikan ini lagi, atau Ibu jawab saja. Bagaimana Bapak Ibu? Jawab sekarang saja. Ya, Pak Elvi. Jawab singkat saja boleh, silakan. Ya. Saya ingin mencoba menanggapi nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dilakukan memang untuk siswa. Kalau kita lihat tadi pemaparan itu memang lebih diutamakan pada diri.
sekolah daripada kepentingan individu kan ada kan? Karena itu memang bentuk juga dari itu seorang tangkap arti yang demikian akan dilakukan yang dengan umum. Memang saya rasa itu memang sudah sempurna atau sudah cocok dengan sisi dan mungkin saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Seperti Pak Asbud bilang sudah benar ya. Nah, dengan adanya inisiatif perubahan yang kita lakukan bersama-sama, visi sekolah kita akan lebih mantap, akan lebih selaras dan akan berpihak pada murid. Nah, yang selama ini Bapak atau Ibu di dalam ketika mengajar, sudahkah Bapak Ibu berpihak kepada murid? Sudah. Ya, Ibu-ibu yang lain, apakah Ibu pernah memarahi murid? Tergantung karakter siswa. Nah, mulai sekarang kita harus berinisiatif melakukan perubahan. Senakal-nakalnya siswa, sebandel-bandelnya siswa. Nah, kita harus sabar. Nah, kembali lagi pada yang sikap dan peraturan mencerminkan visi kita. Ketika ibu atau bapak ingin memarahi murid, ibu-ibu selalu berpikir, oh visi kita adalah mencontohkan yang teladan. Berarti kita tidak boleh memarahi murid. Nah, ini adalah tetapi kita juga mengikuti kodrat zaman ya, seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang, mengikuti kodrat zaman. Nah, bukan memarahi. Nah, kemudian nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, di sekolah kita, apa yang telah ibu-ibu guru lakukan dengan kepala sekolah untuk mewujudkan visi kita? Kalau Bu Risma, apa yang sudah Bu Risma lakukan sebagai CDP untuk Yang pertama kan dilakukan dengan kepala sekolah. Bagaimana kita akan menerapkan visi-visi, yaitu dengan pembelajarannya harus berpusat pada anak. Nah, itu kan yang pertama. Pertama kali kita membicarakan itu dengan kepala sekolah, kemudian baru dengan guru. Nah, apakah setiap guru, ibu bapak ibu ini sedang melakukannya atau belum? Nah, berarti kalau belum, sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi dengan sesama guru untuk menciptakan pembelajaran. ya. Tujuan visi kita hari ini adalah prakasa perubahan. Jika belum Bapak akan menemukan, kita akan bekerja sama baik dengan kepala sekolah dan orang tua. Kemudian nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru atau orang tua, kepala sekolah agar visi di sekolah dapat tercapai? Bapak ibu, Elvi bagaimana bentuk kegiatannya agar visi sekolahnya tercapai? Atau yang lain boleh menanggapinya? Silakan Ibu Eliza. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Saya akan coba menanggapi nomor 3, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, sekolah, dan sekolah. Ini adalah contoh. Kepada kita nama. Jika komponen pertama harus menyatakan itu, kemudian nama, ya.
enggak, adalah pin saya, ambil saya, kemudian ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Saiful yang telah menanggapi pertanyaan yang nomor 3. Nah, dengan adanya kerjasama itu adalah yang paling penting dalam sebuah komunitas. Nah, kita kan komunitas belajar. Kerjasama itu adalah Low battery. Please charge. Oke. Kemudian setelah kerjasama yang baik, sehingga terjadinya saling pengertian dan saling menghargai antar sesama guru. Nah, Seperti yang sudah kita lihat ya Bapak Ibu, kita selalu mengundang ketika ada PPDB baru, kita mengundang wali murid. Kemudian kita membuatkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Sehingga ketika kita mengambil peraturan itu, orang tua dari murid atau wali murid tidak akan marah, karena ini sudah kita beberkan di rapat. Nah, inilah kolaborasi yang kita lakukan bersama-sama. Nah, kemudian nomor 4, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Apa Ibu yang akan kita sepakati? mungkin Bu Sri ada yang ingin menanggapinya? Bu Sri? Ini Ibu Dewi lagi bertugas. Ibu Dewi banyak komentarnya pada tentang ini. Tetapi lagi bertugas ya kan Ibu Dewi sudah masuk. Oke, silakan Ibu. Ya, boleh. Ibu yang ini, Ibu Isra menanggapi. Ya, apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan bersama-sama ini juga untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan atau waktunya? Boleh dibantu oleh Ibu Eliza? Kalau tidak ada saya coba menanggapi yang keempat. Ini memang sesuai dengan kata zaman sekarang, mampu yang kita lakukan itu adalah aksi nyata. Aksi nyata itu konkret nyata. Sehingga kalau kita buat misalnya kita pakai orang tua, kita datang dengan supaya apa yang kita sepakati dengan orang tua bisa kita jalankan dengan orang tua. Itu merupakan aksi nyata kita juga sekolah. Membuat rapat dengan wali murid juga kita panggil komisi sekolah supaya apa yang kita kerjakan dapat kita tidak ada atau aksi nyata kita selesai sekolah. Ini menjadi Ya, benar sekali Pak. Berarti kita harus menciptakan rancangan ke depannya Ibu ya. Nilai-nilai karakter dari siswa untuk semoga mereka kreatif dan bisa bernalar kritis, baik dari siswa ataupun kita sebagai guru. Dan kita juga berupaya menerapkan pembiasaan yang dapat meningkatkan minat siswa. Berarti kita mengajarnya tidak boleh monoton, sehingga siswa tidak berminat dalam pembelajaran. Tapi sekarang kita harus membuat pelajaran yang menyenangkan, yang berkarakter, yang sehingga ketika ibu masuk ke dalam kelas, siswa itu gembira dan sangat riang. Dan juga harus berpusat pada peserta didik sesuai dengan visi sekolah kita. Terus? Oke. Kemudian di sini juga kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita juga harus memiliki posisi kontrol. Nah, jangan seperti yang bilang tadi selalu kita jawab dia. Nah, berarti kok kita
mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Nah, inilah inisiatif perubahan kita ya Bapak Ibu ya. Karena kita menghadapkan diri sebagai manajer itu sangat perlu. Kita katakan dengan kita berperan sebagai manajer atau sebagai teman, siswa akan lebih mendengarkan, siswa akan lebih patuh. Makanya inisiatif perubahan kita ini sangat perlu kita lakukan sesuai dengan prakasa perubahan dari visi kita. Saya rasa cukup sekian dari Bu Risma untuk hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi dan memecahkan masalah yang ada di dalam visi dan prakasa perubahan kita sehingga terciptanya prakasa perubahan di sekolah SMP Negeri 1 Pesanan Selatan ini. Semoga kedepannya kita juga bisa berkolaborasi selalu ya Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu PDP yang sudah memfasilitasi atau mengarahkan produksi ini untuk membuat suatu